Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Evianti dengan NIM 20230201. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi salah satu syarat nilai akhir dari mata kuliah Total Quality Management oleh dosen pengampu Ibu Dr. Andi Tendri Sose, SN, SE, MSI. Jadi kita masuk kepada materi pertama ataupun materi kelompok pertama, yang dimana materi ini membahas tentang kebijakan inspeksi. Masuk di pengertian kebijakan inspeksi adalah pedoman atau aturan yang diterapkan oleh perusahaan untuk melaksanakan aktivitas inspeksi. Adapun 5 jenis-jenis inspeksi. Yang pertama, inspeksi bahan baku. Yang kedua, inspeksi proses. Yang ketiga, inspeksi produk akhir. Dan yang keempat, inspeksi menyeluruh. Dan yang kelima, inspeksi sampling. Adapun peran inspeksi dalam Total Quality Management. Yang pertama, memastikan produk dan proses sesuai standar. Yang kedua, mendukung perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas kualitas antar fungsi. Dan yang keempat, mengurangi risiko kerugian akibat produk cacat. Selanjutnya kita masuk ke dalam keterbatasan inspeksi. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang kedua, human error atau kesalahan manusia. Dan yang ketiga, kurang standar yang jelas atau konsisten. Dan yang keempat, tidak maksimalnya pemanfaatan teknologi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi kelompok 2, yang dimana mereka membahas mengenai analisis komprehensif implementasi 7 alat kendali mutu. Yang pertama kita masuk ke pengertian 7 alat kendali mutu atau biasa disebut dengan 7 Quality Control Tools, adalah sekumpulan teknik grafis yang diidentifikasi paling efektif untuk memecahkan masalah terkait kualitas dalam proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam 7 alat kendali mutu. Dan ketujuh alat tersebut meliputi: yang pertama, check sheet. Yang kedua, histogram. Yang ketiga, diagram Pareto. Yang keempat, diagram sebab akibat atau fishbone. Yang kelima, scatter diagram. Dan yang keenam, control chart. Yang ketujuh, stratifikasi. Dari check sheet adalah formulir yang dirancang untuk mengumpulkan data secara efisien dan terorganisir di tempat kerja. Adapun fungsi sebagai alat dasar pengumpulan data primer dan contoh penerapan ialah di pabrik perakitan elektronik. Check sheet digunakan untuk mencatat jumlah komponen yang tidak terpasang dengan benar pada setiap shift kerja. Adapun pengertian histogram adalah diagram batang yang menampilkan distribusi frekuensi dari kumpulan data numerik. Fungsinya digunakan untuk melihat variasi proses dan menentukan apakah proses berjalan normal atau distribusi simetris atau mengalami penyimpangan, distribusi miring atau multimodal. Dan yang terakhir, contoh penerapannya adalah analisis berat bersih produk deterjen bubuk yang dikemas secara otomatis. Yang ketiga, pengertian dari diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan diagram batang yang diurutkan dari frekuensi tertinggi ke terendah, disertai dengan garis kumulatif. Fungsinya membantu tim manajemen untuk memprioritaskan penyelesaian masalah yang memiliki dampak terbesar terhadap kualitas secara keseluruhan. Dan contoh penerapannya adalah analisis jenis cacat pada produksi pakaian jadi, misalnya jahitan lepas warna, warna luntur, kancing yang hilang. Berikut adalah contoh gambar dari diagram.
Keempat, diagram sebab akibat atau diagram fishbone. Pengertian dari diagram sebab akibat atau diagram fishbone adalah sering disebut diagram Ishikawa atau tulang ikan. Alat ini memetakan hubungan antara sebuah efek masalah dan semua penyebab potensialnya. Penyebab biasanya dikelompokkan dalam kategori manusia, mesin, metode, dan material. Fungsi digunakan dalam phase brainstorming untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah secara mendalam dan terstruktur. Analisis dengan diagram ini, tim mungkin menemukan bahwa akar masalahnya adalah suhu gudang penyimpanan bahan baku lingkungan yang merusak elastisitas karet material. Yang kelima yaitu scatter diagram atau biasa disebut dengan diagram tebar. Pengertian dari diagram ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel independen dan dependen melalui titik data pada sumbu X dan Y. Adapun fungsinya yaitu menguji apakah ada korelasi antara suatu faktor hubungan dengan output, kualitas, misalnya hubungan antara suhu mesin dengan presisi pemotongan. Contoh penerapannya ialah hubungan antara lama waktu pelatihan karyawan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan tanpa cacat. Yang keenam, control chart atau peta kendali. Pengertian dari control chart atau peta kendali adalah grafik garis yang memiliki batas kendali atas upper control limit dan batas kendali bawah lower control limit. Data proses diplot secara berurutan sesuai waktu. Adapun fungsi memantau kestabilan proses. Alat ini mampu membedakan antara variasi normal, common choice, dan variasi yang tidak wajar, special choice. Adapun analisis dari control chart, yaitu jika ada satu titik yang keluar dari batas kendali, operator harus segera menghentikan proses untuk mencari gangguan pada sistem filtrasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu stratifikasi. Pengertian dari stratifikasi adalah teknik membagi data ke dalam kategori yang lebih spesifik atau berdasarkan shift, mesin, operator, atau waktu untuk melihat pola yang mungkin tertutup jika data digabung. Adapun fungsinya yaitu memperjelas sumber masalah dengan cara mengisolasi variabel yang paling berpengaruh. Dan contoh penerapannya, tingkat cacat produk plastik dianalisis berdasarkan 3 mesin cetak yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3, yang dimana materi ini membahas tentang statistical process control. Jadi, apa yang dimaksud dengan statistical process control? Yaitu statistical process control atau biasa disebut dengan SPC adalah suatu metode pengendalian kualitas yang menggunakan teknik statistik untuk memonitor, mengendalikan, dan memperbaiki suatu proses produksi agar tetap berada dalam kondisi yang stabil dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SPC berfokus pada proses, bukan hanya pada hasil akhir, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi masalah sejak dini sebelum menghasilkan produk cacat dalam jumlah besar. Jadi tujuan penerapan SPC antara lain yang pertama, menjaga kestabilan proses produksi, yang kedua, mengurangi variasi dalam proses, yang ketiga, mencegah terjadinya produk cacat, yang keempat, meningkatkan efisiensi produksi, yang kelima, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Adapun manfaat penerapan SPC, yang pertama, meningkatkan kualitas produk secara konsisten, yang kedua, mengurangi biaya produksi, yang ketiga, meningkatkan produktivitas, yang keempat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang kelima, mengurangi resiko kesalahan produksi.
Selanjutnya kita masuk ke pengertian SPC dalam dunia industri. Penerapan statistikal proses kontrol atau biasa disebut dengan SPC dalam dunia industri adalah proses penggunaan metode statistik untuk memonitor, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas proses produksi secara berkelanjutan. SPC digunakan untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi berjalan sesuai standar dan mampu menghasilkan produk yang konsisten. Adapun tujuan SPC dalam dunia industri ada 5. Yang pertama, menjaga kestabilan proses produksi. Yang kedua, mengurangi variasi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mencegah terjadinya produk cacat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang kelima, yang terakhir, menjamin kualitas produk secara konsisten. Selanjutnya kita masuk ke materi kelompok 4 yang dimana kelompok ini membahas peta kendali atau control chart. Pengertian peta kendali. Peta kendali adalah alat statistik yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, dan meningkatkan proses melalui analisis variasi. Peta ini menunjukkan data dari waktu ke waktu serta batas atas kendali dan bawah yang digunakan untuk menentukan apakah proses masih dalam kondisi yang stabil. Tujuan utama penggunaan peta kendali antara lain: yang pertama, mengetahui apakah suatu proses berada dalam kondisi terkendali. Yang kedua, mendeteksi adanya penyimpangan atau variasi yang tidak normal. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas produk. Dan yang keempat, mengurangi tingkat cacat produksi. Pun komponen peta kendali yaitu ada 3. Yang pertama, garis tengah atau center line atau CL. Yang kedua, batas kendali atas atau upper control limit atau UCL. Yang ketiga, batas kendali bawah atau lower control limit atau LCL. Kita masuk kelompok 5 yang dimana kelompok ini membahas fokus pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian fokus pelanggan. Fokus pelanggan adalah pendekatan manajemen yang menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian dalam setiap aktivitas organisasi. Fokus pelanggan bertujuan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan sehingga organisasi mampu memberikan produk dan layanan yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Konsep fokus pelanggan pada total quality management ada 3. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan kinerja produk dengan harapan mereka. Yang kedua, loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan yang loyal. Loyalitas pelanggan dapat diwujudkan melalui pembelian ulang, rekomendasi kepada orang lain, dan hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Yang ketiga, nilai pelanggan. Nilai pelanggan merupakan perbandingan antara manfaat yang diterima pelanggan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk. Selanjutnya ada strategi penerapan pelanggan. Strategi penerapan pelanggan ada 6 macam. Yang pertama, melakukan riset pelanggan. Yang kedua, mengukur kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi. Yang kelima, menangani keluhan secara efektif. Dan yang keenam, pelatihan karyawan. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan fokus pelanggan. Yang pertama, perubahan kebutuhan pelanggan, yang dimana yang dimaksud kebutuhan pelanggan terus berubah sehingga perusahaan selalu harus beradaptasi.
Yang kedua, persaingan yang ketat, yang dimana yang dimaksud persaingan yang ketat adalah banyaknya pesaing membuat pelanggan memiliki banyak pilihan. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya, yang dimana yang dimaksud ialah tidak semua organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan. Yang keempat, kurangnya komitmen karyawan. Yang dimaksud dari kurangnya komitmen karyawan adalah penerapan fokus pelanggan memerlukan dukungan dari anggota organisasi. Dan yang kelima, perkembangan teknologi perusahaan. Perkembangan teknologi perusahaan harus terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar tidak tertinggal. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 6, yang dimana materi ini berjudul perbaikan kesinambungan. Pengertian dari perbaikan berkesinambungan adalah perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement merupakan upaya sistematis yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses, produk, maupun layanan dalam suatu organisasi. Teman-teman bisa melihat ini ada 5 prinsip-prinsip perbaikan berkesinambungan. Adapun hubungan total quality management dengan pendekatan manajemen adalah yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh, semua dalam aspek organisasi dengan melibatkan semua anggota organisasi dalam upaya memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Perbaikan berkesinambungan merupakan salah satu pilar utama dan elemen inti dari total quality management. Melalui penerapan perbaikan berkesinambungan, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan, memperbaiki kualitas produk atau layanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun manfaat dan tantangan dari perbaikan berkesinambungan antara lain, kita masuk kepada kelompok 7 yang dimana kelompok 7 membahas dari Six Sigma. Selanjutnya adapun pengertian dari Six Sigma. Pengertian Six Sigma secara etimologi adalah sigma, merupakan simbol statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat penyimpangan atau variabel suatu proses terhadap nilai rata-ratanya menggunakan standar deviasi. Semakin tinggi sigma atau proses, semakin kecil variasi yang terjadi sehingga proses tersebut semakin mendekati kesempurnaan menurut Montgomery 2019. Adapun hubungan Six Sigma dengan Total Quality Management memiliki keterkaitan yang erat, mengingat Six Sigma pada dasarnya merupakan hasil pengembangan dan penyempurnaan dari prinsip-prinsip Total Quality Management yang dipadukan dengan statistical process control. Adapun manfaat dan penerapan dari Six Sigma adalah implementasi Six Sigma memberikan berbagai manfaat signifikan bagi organisasi yang menerapkannya secara konsisten. Dari aspek finansial, penerapan Six Sigma terbukti mampu menghasilkan penghematan biaya yang besar melalui pengurangan biaya kualitas atau cost of quality berupa biaya kegagalan internal dan eksternal Gaspers tahun 2002. Widodo dan Subiantono menerapkan bahwa pada tahun 2022 dalam tinjauan literaturnya mencatat bahwa penghematan finansial yang diperoleh dari penerapan Six Sigma dapat mencapai ratusan dolar bagi perusahaan multinasional seperti Motorola dan General Electric dalam kurun waktu yang relatif singkat sejak program tersebut pertama kali diimplementasikan. Kita masuk di kelompok 8 yang dimana materi dari kelompok ini berjudul Gugus Kendali Mutu.
Gugus Kendali Mutu atau biasa disebut dengan GKM merupakan sekelompok kecil karyawan yang berasal dari unit kerja yang sama dan secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Adapun tujuan dan prinsip gugus pengendali mutu ialah tujuan utama gugus kendali mutu adalah meningkatkan kualitas produk, jasa maupun proses kerja melalui partisipasi seluruh karyawan. Selain itu, GKM bertujuan meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, serta menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Gugus kendali mutu memiliki karakteristik yang membedakannya dari kelompok kerja lainnya. Anggotanya terdiri atas kelompok kecil yang berasal dari unit kerja yang sama dan digabung secara sukarela. Pertemuan dilakukan secara rutin untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di tempat kerja serta mencari solusi terbaik berdasarkan data dan fakta. Kita masuk kepada kelompok 9 yang dimana mereka membahas mengenai just in time. Pengertian just in time adalah sistem manajemen produksi yang bertujuan menghasilkan dan mengirimkan produk hanya ketika dibutuhkan, dalam jumlah yang diperlukan, dan pada waktu yang tepat. Sistem ini berorientasi pada efisiensi dengan menghindari produksi yang berlebihan, overproduction, maupun penumpukan persediaan. Menurut Heiser dan Render tahun 2015, JIT atau Just in Time adalah pendekatan berkelanjutan untuk memproduksi barang yang tepat pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat dengan tujuan menghilangkan segala bentuk pemborosan. Hubungan dari just in time dan total quality management memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas organisasi. Kedua konsep ini saling mendukung dalam menciptakan sistem produksi yang efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Teman-teman bisa melihat hubungan antar keduanya ya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari just in time. Yang pertama, kelebihan, yaitu efisiensi biaya, kualitas lebih baik, produktivitas tinggi, fleksibilitas tinggi, peningkatan keputusan pelanggan. Dan yang kedua, kelemahan, yaitu yang pertama, ketergantungan pemasok, resiko gangguan produksi, membutuhkan sistem yang stabil, investisi yang awal besar, membutuhkan komitmen yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang terakhir, yang dimana kelompok ini membahas mengenai benchmarking. Apa yang dimaksud dari benchmarking? Pengertian dari benchmarking merupakan salah satu metode dalam total quality management yang digunakan untuk meningkatkan kualitas melalui proses pembelajaran dari organisasi lain yang memiliki kinerja terbaik atau best practice. Metode ini digunakan dengan cara membandingkan proses kerja, produk, layanan, maupun sistem manajemen suatu organisasi dengan organisasi lain yang telah terbukti lebih unggul. Gosses dan David pada tahun 2021 menjelaskan bahwa benchmarking merupakan proses belajar dari organisasi lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, serta kepuasan pelanggan. Adapun faktor-faktor keberhasilan dari benchmarking adalah
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi ada 6. Yang pertama, komitmen manajemen. Yang kedua, keterbatasan data yang akurat. Yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, budaya organisasi yang cukup mendukung. Dan yang kelima, komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, yang keenam, evaluasi yang berkelanjutan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari benchmarking, yang pertama kita membahas di kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mendorong inovasi. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keenam, meningkatkan daya saing. Dan adapun kekurangan dari benchmarking, yang pertama membutuhkan biaya yang relatif besar, yang kedua memberikan waktu yang cukup lama, yang ketiga mempersulit data, yang keempat tidak semua praktik dapat diterapkan, dan yang kelima berpotensi mengurangi kreativitas.